I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, or listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23.
touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways, and maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the same mistakes, hoping that you'll understand. But baby, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Selamat jalo pamasmasuan ibagas ni Rata Martina Posona. Diyakan ako sepakati duha, tulang na basa, yata subdolon. Ipakatiot tayo di kita salpo. Ala narong madalan tungod adat di Sipanganon di bubuhay. Walang harapat do, buhato ng nabasa. Nahuli abang goro tahu. Atong adol sotang mulai sarapan. Lah jolo tapasado at tamatanyang may buhat ng itong petang-petang. Amak moro ala kamu tu nan ya pun kamu mana na baik kami. Naulit lang buhay. Atong adol sumasnang kita tapasado at tamatanyang may Go kasangapot puji-pujian ma di pasahat orang nami tu rupa muna badia le Tuhan di mana goton. Takas Tuhan bakilok kami. Asilot dengan dibasam Tuhan. Atong majang madungan hami Tuhan mangiring dalu to dinami Tuhan. Buhay maripaso di tikyon. Rohami Tuhan. Upan nubut nami bertujuan silaban. Madapotok kululan bagas na disida Tuhan tikyon Tuhan. Na marsialan may Tuhan. Nalaw mangirit ko Tuhan. Anak borul kami, lalu majalo pamasmasuan, mari kita posom Tuhan di bagas mi. Hari Tuhan di hari mana golok Tuhan, atau Rasul Tuhan di kolon nami dari Tuhan. Naing mengalak gogo kami Tuhan mati sepanami sinuman ada di jalur nami. Atau jama mon, tupahi mon. Asa gabi tahu gogo tahu sibuk di pengatang nami, lalu mulut tulon nami Tuhan. Gorong Tuhan sakapun di roh nami Tuhan di dalam Tuhan. Atau perhatian jangamu na badiay ramoti dungani mahami na Tuhan. Padlosan na orang Tuhan sa badiya dong goho. Jumolo siya sa dosa pangalison nami. Una pangabati asido pasong sa atong Tuhami. Mari diyan amo Tuhan Yesus Kristus. Matangyak kami tuho. Amen. Amin. Lagi. Ada aku tulang.
kami mah tulang tuamu mah ngapain kami yang bapak-bapak kita kebuan nyatu satu balas turun itu atas pada kami pakai itu tulangan Aman. Bapak di surga yang baik, terima kasih dan terpuji namamu ya Tuhan. Kami boleh berkumpul di sini Tuhan, dan kami sudah makan dan minum. Itu semua karena kebaikan-Mu juga. Rencana kami dari semula Tuhan sampai pada hari ini memberkati, di mana kami memasuki rumah-Mu yang kudus. Tuhan, dahului karena Engkaulah Tuhan batu karang kami semua di sini boleh bersukacita. Sebentar Tuhan, dari acara awal pertengahan hingga akhir Tuhan, tetap kepada-Mu Tuhan kami serahkan tanpa campur tangan Tuhan sia-sia. Terima kasih Tuhan atas semua yang sudah terkumpul di sini. Kalau mungkin ada saudara-saudara kami yang langsung ke gedung Tuhan, berkati mereka di sana. Acara di gedung juga Tuhan, kami serahkan semua ke tangan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang selalu berpengharapan kepada-Mu. Dan kami bangga punya Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Segalanya dan sesuatu kekhawatiran kami ada kami sampaikan kepada-Mu. Kami tahu Engkau adalah Guru-Mu di dalam. Kami tahu Tuhan banyak kekurangan kami. Kami mengimani Engkau menambahkan kekurangan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap bersukacita dan bersyukur kepada-Mu. Berkati kami semua. Melangkahlah kami ke rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Ampuni jika kami Tuhan punya kekurangan dari berbuat dosa. Karena dosa kami sadari yang menghalangi berkat. Dan kami tahu Tuhan adalah Maha Tuhan. Tidak terselami Tuhan kasih sayang kepada kami. Bersukacita kami Tuhan pada hari ini bersama-sama dengan kami. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Langsung kena materai gitu. Di dalam pasal 1 dijelaskan bahwa satu perkawinan adalah ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri. Yang mana maksud dan tujuannya itu adalah untuk membentuk rumah tangga, untuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang berdasarkan kepada yang saja. Jadi kalau mendengar kata-kata kekal, mungkin tahu artinya ya, kekal adalah berarti mungkin juga ada kata-kata rumah tangga yang ada di negara.
hukum daripada masing-masing agama dan berbagai kita. Sebentar lagi perubahan pernikahan secara agama akan dilaksanakan pada hari ini juga ya. Selanjutnya tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pasal 22 menerangkan. Jadi sahnya perkawinan itu adalah sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Adapun mengenai ajas dalam perkawinan ini perlu diingat oleh Anda berdua. Pada ajasnya seorang laki-laki hanya diperbolehkan punya seorang istri dan sebaliknya seorang wanita hanya diperbolehkan punya seorang suami. Ya sih, boleh aja. Adapun hak dan kewajiban seorang suami istri dalam rumah tangga. Suami istri memiliki kewajiban yang gugur di dalam menegakkan suatu rumah tangga yang menjadi seni dasar pada sosial masyarakat. Kedudukan seorang istri seimbang dengan kedudukan seorang suami, baik dalam hal hidup rumah tangga maupun dalam pergaulan di tengah masyarakat. Suami istri wajib saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan bagi batin agar dapat benar. Suami wajib untuk melindungi istrinya dan memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baik. Kemudian kewajiban yang berdasarkan rumah tangga. Mengenai harta benda serta terjadinya perkawinan dalam pasal 35 dijelaskan bahwasanya harta benda yang kita peroleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing pihak baik dari suami ataupun dari istri yang diperoleh berupa hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing dalam kedua belah dan dalam alam. Jadi demikian beberapa kutip pasal dari undang-undang perkawinan yang boleh berdomani dapat saya sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kepada mempelai, silakan apakah pada hari ini ada dasar suka sama suka. Kata menteri saya saksi namanya dapat mereka berdua. Baiklah pada hari ini dapat dikasih nanti sebagai saksi pada telah kami minta publik ya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Untuk peraturan pemerintah nomor 9 tahun 74 kami telah mencatatkan perkawinannya antara mempelai laki-laki yang lengkapnya bernama Alex Ramsey Ardodo dengan mempelai wanitanya yang lengkapnya bernama Hendri Simangunsong. Menurut hukum pencatatan perkawinan Anda berdua diresmikan bukan sebagai pasangan suami istri yang sah. Ya, baik, kita akan mulai ibadah kita pemberkatan nikah yaitu Alex dan Catherine. Kami panggilkan semua Bapak Ibu Saudara hadirin untuk kita berdiri. Kita sambut kedua mempelai untuk memasuki ruangan ibadah dan juga orang tua yang akan memasuki dengan tepuk tangan yang meriah supaya berkat anugerah untuk mereka. Kita kasih tepuk tangan dengan sukacita. Ya, oke, yuk. Yuk, yuk pelan-pelan jalan. Ayo jalan. Ya, tapi udah mulai. Penandatanganan akte nikah. Belum. Orang tua dari laki-laki dan juga orang tua perempuan.
memakannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau saat ini Engkau perkenankan kami untuk dapat hadir untuk acara pemberkatan nikah yang kudus Alex dan juga Katrin. Biarlah acara ibadah pada saat hari ini membawa damai sejahtera dan sukacita, membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Turun atas kami anugerah dari Yesus bekerja pada saat ini, mengalir di dalam ibadah kami ini, dan kemuliaan dan pekerjaan Roh Kudus akan dikerjakan sebebasnya hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus cintaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hari penuh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Bapa, kami menaikkan syukur dan berterima kasih tak habis-habisnya, karena selama dunia ada, musim menabur dan menuai selalu ada, menikah, melahirkan dan meninggal selalu ada. Itulah sebabnya kami tahu tiap kali kami menghadapkan diri kami untuk melihat suatu pernikahan, kami tahu ini juga adalah perintah Tuhan. Biarlah kami kembali diingatkan, disegarkan dengan perintah-perintah kudus, firman yang akan membuat kami semakin hari semakin kuat dan semakin sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kalian berdoa jadi pusat perhatian. Jadi memang agak pegal nanti habis acara karena senyum terus. Nah, firman Tuhan saya akan bawakan dari pelajaran yang sudah
berapa seri kita sampaikan dengan pertemuan dan bimbingan nikah bersama Alex dan Catherine. Untuk itu, ada satu pesan dalam satu pernikahan yang menjelaskan apa yang harus terjadi dalam satu pernikahan. Pernikahan itu adalah satu proses seumur hidup, ya. Dan bagaimana seorang bisa menjadi satu dengan pasangannya, itu kita baca dalam ayat Matius 19 ayat 5 dan 6. Saya bacakan Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ilmu dalam pernikahan adalah ilmu menjadi satu. Nggak ada yang lebih penting daripada ilmu menjadi satu. Karena kalau tidak bisa jadi satu, itu bukan pernikahan. Ya. Awalnya Adam itu hanya sendiri. Tapi kemudian Tuhan membuat Hawa dari tulang rusuknya Adam. Artinya pasangan itu adalah tulang rusuk dari kita sendiri, dari pria. Dengan kata lain, pasangan itu adalah yang cocok dengan yang bersangkutan atau bagian dari dirinya sendiri. Kemudian dalam pernikahan, maka yang keluar dari Adam, ya, yang tadinya keluar dari Adam, dipersatukan kembali. Jadi Hawa yang tadi ditarik dari Adam jadi dua. Waktu menikah, dua ini kembali menjadi satu. Jadi ilmu pernikahan adalah menjadi satu. Dan ini gak gampang. Karena yang menyatu itu bukan sekedar fisiknya, bukan sekedar seks, tapi juga jiwanya jadi satu. Tapi lebih penting lagi, rohnya jadi satu. Itulah sebabnya kita katakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan. Kalau tidak bisa menolong, apalagi tidak seiman, sulit dipaksa jadi satu. Karena memang gak bisa jadi satu. Pernikahan harus dimulai dengan pasangannya yang penolong dan sepadan. Dalam bimbingan nikah saya tanya pada Alex dan Catherine, tujuan pernikahan apa, Lex? Macam-macam kata dikaplikan. Antara lain, untuk saling menolong, bagus. Untuk bikin anak, bagus. Untuk macam-macam lah. Saya bilang tujuan utamanya, so kalau kita bilang tujuan utama bikin anak, nanti kalau nggak punya anak gimana, Alex? Alex bilang nanti berhubung nggak punya anak, seperti ibarat tukang kebun, berhubung kebunnya nggak berbuah, terpaksa dibuka kebun baru. Jadi tujuan bukan bikin anak. Ayo Bapak Ibu, tujuan pernikahan apa? Yang udah nikah nih ditanya. Kalau nggak tahu ya berarti belum tahu tujuan pernikahan, repot ini. Baik, saya kasih tahu aja ya. Tujuan pernikahan adalah seorang pria diberikan penolong sepadan untuk bisa menyelesaikan tujuan ilahi dalam hidup mereka, atau tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Pertama-tama setiap kita semua harus punya tujuan utama, tujuan pertama sebelum mencapai tujuan utama. Tujuan pertama adalah kita semua mesti satu iman. Sebab sebelum kita satu iman,
maka kita nggak bisa pergi bersama-sama. Atau dikatakan aja, kalau kita tidak satu orang percaya Kristus, yang satu percaya Kristus, ini nggak bisa jadi satu. Mungkin satu di tubuhnya, mungkin satu di jiwanya, tapi rohnya nggak sama. Maka itu mengapa sebelum menikah diyakinkan dulu masing-masing kalau mati masuk surga. Kalau yang satu dikatakan mati kemana? Pasti ke surga. Yang satu dikatakan mati kemana? Mudah-mudahan ke surga. Pastinya kemana? Pastinya ke neraka. Gitu. Karena ke surganya masih mudah-mudahan. Maka itu mesti yakin dong, ya. Harus ke surga pastinya. Oke. Jadi itu yang pertama adalah ilmu pernikahan menjadi satu, roh, jiwa, dan tubuh. Untuk bisa menjadi satu, syarat pertama tadi saya bilang apa? Penolong yang sepadan. Karena tujuan kita hidup, nomor satu, keselamatan kita miliki. Yang kedua, melalui keselamatan kita bisa tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita dan menyelesaikannya. Di mana-mana sekarang saya menyampaikan kepada pelayanan kepada orang tua lansia. Saya tidak mau orang lansia mati dalam keadaan menderita. Sekali lagi, jangan mati dalam keadaan apa? Menderita. Artinya jangan mati karena sakit. Ya. Matilah karena waktunya Tuhan. Saya ingat sekali kalimatnya begini. Musa berumur 120 tahun ketika mati. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Artinya apa? Waktu Musa mati bukan karena sakit, bukan karena kecelakaan. Karena rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Yang ketiga, Musa mati bukan karena bunuh diri, tapi Musa mati karena waktunya Tuhan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan awet muda. 120 tahun awet muda. Atau kenapa? Matanya belum kabur. Itu menandakan Musa tidak mengalami penyakit degeneratif. Yang berikutnya, kekuatannya belum hilang. Jadi tetap kuat sampai akhir. Maka itu saya di GKB ada lagu populer, tapi ujungnya kita ganti. Lagunya begini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini, nyanyi bertiga, kita bertiga ya, bertiga nyanyi. Hidup ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Nah, hati-hati dengan refnya. Hati-hati dengan refnya. Nggak cocok sama Musa. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jadi artinya besok-besok nggak kuat lagi. Bila saatnya nanti ku tak kenapa nggak berdaya? Udah di ICU, sudah jadi berkat. Oh saya sih nggak mau. Saya akan tetap kuat sampai akhir. Amen. Dan waktu saya mati karena waktunya Tuhan. Amen. Maka itu kalau di GKB lagunya berubah. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Itulah kerinduan. Itulah kerinduan hatiku. Bila saatnya nanti Tuhan akan memanggil, hidup ini sudah jadi berkat. Jadi keluarkan kata-kata yang gak cocok dengan Alkitab. Nggak cocok dengan apa? Iman kita.
Kecuali Bapak Ibu memang meninggalnya dalam keadaan berdaya, ya, dalam keadaan yang sudah parah tak berdaya, atau satu hari kekuatan makin hilang. Kenapa saya sampaikan begini? Karena begitu banyak orang mengatakan dalam satu khotbah, hidup ini seperti dunia yang bulat, dari ompong kembali lagi menjadi ompong, dari ngompol kembali lagi menjadi ngompol, dari nggak tahu apa-apa alias bego kembali lagi jadi bego alias pikun. Dan mau ya, dan mau. Itu fakta dunia. Tapi kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Nggak ada gunanya kita punya firman Tuhan kalau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Amin. Amin. Oke. Karena banyak yang tua-tua, Lex, jadi sekalian. Saya udah bilang, Lex, khotbah bukan buat kamu aja, buat yang hadir juga. Jadi kalau kita mau panjang umur, jaga baik-baik umur kita, kesehatan kita sampai 40 itu mesti sehat. Siapa yang 40 masih gagah perkasa, itu modal untuk mencapai 80 tetap kuat dan sehat. Amin. Kalau 80 tetap kuat dan sehat, dijamin nembus angka 100. Amin. Tapi kalau belum 40, sudah sering masuk karya medika. Ya apa boleh buat. Kayaknya nggak tahan, sampai 70 juga sudah tak berdaya lagi. Nanti Pastor Silaban ingat, yang sudah di atas 60, waktu ulang tahun saya bulan Januari, tolong diundang. Tapi yang terhubung sama Bapak aja. Artinya yang dikenal, ya, yang perlu kesehatan. Karena bulan Januari usia saya 70 tahun. Ya. Masih gagah perkasa. Karena saya ikuti firman Tuhan. Ya. Masih kuat naik sepeda 12 kilo. Ya, dalam waktu nggak sampai 20 menit. Ya. Dan kalah Lex. Karena kita mesti panjang umur. Nah, kembali lagi menjadi satu. Kalau kita menjadi satu, Tuhan yang akan menolong kita untuk selanjutnya. Dengan menjadi satu, maka suami istri bisa bergerak untuk menyelesaikan tujuan hidupnya. Yang kedua, dengan menjadi satu, maka doanya Alex tidak akan terhalang. Kenapa? Kalau Alex saling menghormati istri, istri mau tunduk sama Alex, maka saya bacakan satu ayat yang terkenal. Ya, begitu kita menjadi satu, firman Tuhan katakan 1 Petrus 3 ayat 7 dibilang begini. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi wanita itu kelihatannya lemah, tapi menentukan nasib dan bisnis suami. Kalau istri bilang, jangan deh Pak, apa kamu tahu apa? Abis deh, itu suami abis deh. Kenapa? Kalau suami tidak menghargai istri, maka doanya tidak didengar. Jadi suami bagus pakai akal ya, tapi jangan lupa istri pakai hatinya, instingnya. Ada satu cerita, datanglah seorang suaminya pulang bersama temannya. Mah, kenapa? Ini temannya papa nih. Oh ya, sukses tuh dia mah, kaya sekarang mah. Ya baguslah kata mama. Bikin minum dua buat kita. Mereka ngobrol berdua. Isinya cuma di belakang aja. Terus begitu mau pulang, Mah,
Mau pulang, Pak. Ini namanya papa ngajak papa bisnis, Pak. Wakal kaya kita kata Imam. Namanya istri diem aja. Ya, Pak. Udah suaminya pulang, teman suami pulang, istri bilang ini, Pak, Mama sih nggak percaya sama tuh orang. Jangan begitu, itu rumah apa, Kak? Enggak, orang kayaknya nggak jujur. Jangan begitu. Bener, Mas, saya lihat. Jangan gitu dong, kita kan mau sukses, Mas. Ya, tapi hati Mama bilang, Papa jangan sama dia nih, orangnya nggak benar. Dari mana? Kamu baru lihat sekali. Nah, dia nggak tahu, istri punya feeling. Istri punya insting. Suami nggak punya, suami punya otak. Nah, itu bedanya. Maka itu otak sama insting mesti jadi satu. Jangan otak jalan sendiri. Maka itu suami perlu tanya istri, gimana, Ma? Nah, gitu. Karena istri itu punya feeling. Tapi kalau dimarahin terus, istri bilang, terserah. Gitu. Kalau udah terserah udah gawat itu. Berarti fungsi insting dari keluarga udah nggak berapa, karena istri yang punya insting. Taunya apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, suami bilang, Ma, bener, Ma, orangnya bener. Kenapa? Uang kita habis tuh. Papa sih gimana sih? Ya habis gimana? Papa nggak boleh denger Mama. Hati-hati. Pokoknya kalau suami istri nggak bersatu, jangan jalan dulu. Kartu mati itu namanya. Berikutnya, berikutnya, dengan menjadi satu, kita bisa menyelesaikan banyak hal. Tapi kalau nggak jadi satu dulu kalau nggak jadi satu, pertama, rumah tangga tidak akan bertahan. Saya bacakan ayatnya. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata pada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tak dapat bertahan. Yang kedua, rumah tangga yang tidak bersatu tidak akan menyelesaikan tujuan hidup mereka atau suami istri. Amos 3 ayat 3 berkata, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Janji dulu. Suatu hari saya tanya seorang calon suami istri, saya tanya ke calon istrinya, kamu tahu tujuan suami kamu? Tujuan hidup suami kamu mau jadi apa? Kamu tahu? Nggak tahu. Hah? Kamu mau menikah dia nggak tahu suami mau mana? Yang muda-muda jangan berani kawin. Belum tahu mau dibawa kemana, yang penting kawin. Jangan. Mau dibawa ke hutan nanti gimana? Kenapa? Karena pernikahan tidak bisa burung sama ikan. Burung mau terbang, ikan mau nyelam. Jadi kalau mau menikah tanya dulu, kamu ke mana tujuan kamu? Saya mau ke situ. Cocok deh sama saya juga. Jangan, saya nggak mau ke situ. Ya nggak bisa. Saya mau situ. Saya mau nyelam. Nah, susah. Menikah itu mesti tahu tujuannya, karena kita menyelesaikan tujuan ilahi dalam diri kita. Yang ketiga, rumah tangga yang terpecah-pecah bukan saja bertahan, akan menghasilkan ketakutan bagi anak-anak yang bertumbuh. Oleh karena tidak ada rasa aman. Sebab bagi anak hal itu adalah satu hal yang mengerikan dan menyusahkan hati mereka. Karena mereka mengasihi bapak ibunya. Jadi sulit mau membela yang mana. Sayang mama, sayang papa. Mereka takut kalau orang tuanya pisah. Kalau pisah berarti hati mereka juga pecah. Yang sebagian ke papa, yang sebagian ke mama. Itulah pecahnya hati menjadi broken home. Dan umumnya anak-anak broken home rada aneh kelakuan. Karena mereka cuma satu, maunya papa mama balik lagi. Jadi Alex, Catherine, kalau sudah menikah, bukan kepentingan pribadi lagi nanti. Kalau nanti sudah punya anak, kepentingan anak nomor satu dari kepentingan diri sendiri. Apakah kekuatan pernikahan kalian nomor satu apa? Yang membuat kalian susah untuk bercerai dan tidak bisa bercerai. Nomor satu apa? Firman Tuhan. 100. Ada firman Tuhan mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Berarti apa? Itu nomor satu.
ribut-ribut, tapi firman Tuhan bilang begitu, aduh saya nggak mau langgar firman. Nah itu nomor satu. Janji kedua lagi. Hal yang kedua yang membuat suami istri susah berpisah. Apa? Iya, janji nikah. Mereka akan katakan setia. Nanti ya, bukan sekarang. Bilang apa? Setia, baik suka dan duka. Baik apa? Kaya miskin, baik sakit maupun sehat. Satu hari saya punya teman dokter. Saya tanya, kenapa menikah? Istri saya gila. Loh, kan gila sakit gila. Kenapa dipisahin? Iya kan saya udah bilang, waktu menikah setia baik sakit maupun baik sehat maupun sakit gila. Kenapa dicerain? Kamu janji loh, baik sehat maupun sakit. Kenapa serang sakit dia ditinggalin? Habis gila kan sakit. Diam dia. Iya mau sakit mau sehat kan nggak boleh dicerain. Diberi ingat, oh sakit, gila sakitnya. Iya, namanya sakit gila. Waduh, saya salah dong, kenapa saya ceraiin? Maka itu kalau sudah menikah, ini langkah iman. Saya menikah, baik susah maupun enak, baik sakit maupun sehat, baik kaya maupun miskin, apapun terjadi di depan, saya tidak akan meninggalkan. Wah gitu, ini janji iman. Baru yang ketiga, apa Lex? Yang bisa ikatan ketiga, yang bisa berubah-berubah. Udah dua sih, udah lulus, tinggal satu lagi. Dan iman, gantuin. Iya, cinta kasih. Jangan pernikahan ditentukan di cinta kasih. Saya nggak cinta lagi, nggak bisa. Cinta itu nomor 3. Cinta bisa naik, bisa turun. Kadang-kadang, cinta sekali, kadang benci sekali, bisa. Namanya benci itu benci artinya apa? Benar-benar cinta. Jadi nggak bisa, jangan pernikahan ditekankan kepada cinta. Waktu pacaran memang cinta nomor 1, nggak cinta putus. Tapi setelah menikah, nomor 1 firman Tuhan. Yang dipersatukan tidak boleh diceraikan. Yang kedua, janji nikah. Baik ini, baik itu, semuanya tetap setia. Baru yang ketiga, cinta kasih. Karena cinta kasih suka hari ini enak, hari besok, terutama minggu pertama bahagia, akhir bulan ribut. Tergantung duit. Amin. Amin. Oke, Alex. Itu firman Tuhan buat Alex dan Catherine dan juga buat yang dengar. Yang berikutnya kita akan masuk ke dalam amanat pernikahan. Tadi kita sudah lihat beberapa poin penting. Hari ini kita akan masuk ke dalam amanat pernikahan. Amanat pernikahan yang sudah kita baca tadi, bahwa tidak baik, mereka bukan lagi 2 tapi 1, yang dipersatukan tidak boleh ceraikan manusia. Amanat kedua mengatakan seorang laki-laki akan meninggalkan bapak ibunya dan bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Maka itu waktu pernikahan saya tanya kepada Alex, Lex, kamu udah siap menikah? Siap. Siap punya rumah, bukan siapnya ruang. Karena kita katakan kalau menikah meninggalkan bapak ibunya. Selama Alex dan Catherine tidak meninggalkan bapak ibunya, bertubi-tubi masalah akan timbul. Ya, itu nanti aja ya, udah tahu kan? Ini nggak bisa diulangi lagi. Oke, kalau sampai anak tidak meninggalkan bapak ibunya, kegagalan orang tua mendidik anaknya untuk mandiri. Nggak boleh anak sudah menikah masih terus nempel sama orang tua. Di mana-mana di seluruh dunia, bayi dalam perut kandungan ibunya kalau mau besar harus meninggalkan perut ibunya. Kalau nggak meninggalkan, didorong sama bidan. Keluar. Kalau perlu dokter, tarik pakai apa? Pakai apa tuh? Forceps. Keluar gitu. Udah keluar diapain? Dipotong apa? Sumber makanan.
Itulah pernikahan. Keluar, tinggalkan perut ibumu. Maksudnya sumber kehidupanmu. Halo, siapa yang masih tinggal sama orang tuanya, bertobat. Yang kedua, kita masuk kepada persiapan untuk Alex dalam pemberkatan. Kalian akan diberkati dalam nikah kudus. Karena itu kalian berhadapan. Ya. Sekarang Alex pegang tangannya Catherine. Ya. Ini kasih saya dulu, ini kasih. Pegang kedua tangan. Ya. Bapak Ibu, di depan kita berdiri seorang pria dan wanita. Mereka akan menyatakan janji mereka, kesungguhan mereka, bahwa mereka siap untuk menjadi suami dan istri. Untuk mereka hidup saling mengasihi, dan mereka mau membina rumah tangga mereka, sehingga mereka benar-benar mau menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupan mereka. Mereka akan terus saling mengasihi sampai maut memisahkan. Dan mereka akan saling mendoakan dan saling menjaga, sehingga mereka semakin bertumbuh menjadi Kristus, kepada gambar dan rupa Kristus. Mereka akan menjadi suami istri yang saling mengasihi. Dan ingatlah Alex dan Catherine, tiap kali ada masalah antara kalian berdua, Alex mulai berkata, Tuhan rubahlah istri saya dimulai dari saya. Catherine juga harus ingat, apabila ada perselisihan antara kalian, katakanlah, Tuhan rubahlah suami saya mulai dari saya. Sekarang ini nyatakanlah janji kalian bahwa Alex akan tetap mau setia sampai akhir. Sampaikan janji setia Alex kepada habis cincin. Ya, boleh. Lalu nanti habis ini pasang cincin. Ya. Untuk kamu, wanita yang paling aku sayangi, saat ini aku siap menerima engkau menjadi istriku, dan aku berjanji bahwa aku akan selalu menjaga engkau, mengasihi engkau, baik dalam keadaan sakit maupun sehat, baik dalam keadaan duka maupun suka. Ingatkah kau? Baik dalam keadaan kaya maupun miskin. Dan aku berjanji akan setia kepada engkau sampai selama-lamanya. Untuk kamu laki-laki yang aku sayangi, aku berjanji pada hari ini aku akan menerima engkau sebagai suamiku, dan aku akan menghormati engkau, mengasihi engkau, melayani engkau, setia kepadamu dalam keadaan suka atau dalam keadaan duka, dan aku akan setia kepadamu sampai selama-lamanya. Sekarang mereka akan memberikan cincin, tanda kesetiaan dan kasih mereka. Cincin ini bulat
dan tidak ada ujungnya. Seperti itu juga cintaku kepadamu yang tidak ada habisnya. Terimalah cincin ini. Cincin ini bulat dan tidak ada ujungnya seperti cintaku sama kamu. Pelan. Dorong itu. Ya. Pegangan. Dengan ini, di dalam nama Tuhan Yesus, disaksikan oleh orang tua dan jemaat, engkau, Alex Lamsai Sotadodo Silaban AMD, dan Catherine Simanganseng Semungunsong AMD, aku nyatakan engkau diberkati Tuhan dan hidupmu akan terus menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak keluarga lain. Dan engkau akan menjadi orang-orang suami istri yang diberkati Tuhan, karena engkau memelandasi pernikahanmu di dalam rumah yang kudus dan dengan firman yang berkuasa, yang akan menjaga engkau siang dan malam, melindungi engkau dari segala malapetaka, dan engkau akan menjadi suami istri yang berbahagia. Sekarang bukalah cadar ini dan lakukanlah tugasmu di depan umum. Ya kalau gitu sih Catherine nggak ngerasain. Dua-duanya mesti ngerasain dong. Gimana caranya biar dua-duanya ngerasa? Oh dibilang kamu juga cium kening saya. Enak aja, bener. Biar dia rasa juga. Gimana? Masa kening sama kening gimana sih? Coba lihat nih. Bukan itu maksudnya. Bibir sama bibir, ayo kerjakan. Cium bibir ya. Cepet. Ya sudah, yang penting sudah terjadi. Saya mengundang semuanya untuk hamba-hamba Tuhan maju ke depan, hamba berlutut. Bapaknya, siapa lagi ada sini hamba Tuhan? Ya. Bapa di surga, hari ini disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Kami nyatakan berkat Tuhan turun atas Alex dan Catherine. Engkau menjadi pasangan yang berbahagia. Engkau menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan engkau akan tidak berkesudahan kasih Allah padamu, sehingga kasihmu kepada sesamamu juga tidak pernah berkesudahan. Berbahagialah engkau mulai hari ini dan seterusnya, karena pertengkaran dan persisihan tidak akan membuat engkau surut akan cintamu. Bahkan masalah di luar dan di dalam akan membuat engkau saling mengasihi dan saling menyayangi, karena engkau memiliki kasih agape. Dan engkau akan selalu bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu, apalagi kekasihmu. Itulah sebabnya engkau bisa tetap doa Bapa kami, karena doa Bapa kami ada kata ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Itulah tandanya engkau anak Allah. Engkau menjadikan Allah itu Bapamu,
Karena Engkau bisa mengampuni kesalahan orang seberapa besar pun kesalahannya. Karena kasih agape ada kasih yang tidak berkesudahan. Dalam nama Yesus, diberkatilah kalian dengan pernikahan kudus ini. Haleluya. Amin. Salam dulu. Salam hamba Tuhan, boleh salam. Ya. Sekarang Alex di sebelah kanan. Ya, dan menghadap ke jemaat. Oh, jangan balik tadi, balik ini di kanan. Ya, maksudnya gitu tadi. Ya. Bapak Ibu dan sekalian, saya perkenalkan Tuan dan Nyonya Alex Lamse Sotardodo Silaban. Tepuk tangan untuk pasangan Tuan dan Nyonya atau Mr. and Mrs. Ini pasangan menjadi pasangan yang baru, dan pasangan ini siap untuk menyatakan dirinya saling menjaga, saling mengasihi, dan saling melindungi. Tuhan berkati. Baik. Kembali kita akan masuk menyelesaikan acara. Kursi taruh lagi. Akan mengucap syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua, Alex dan Catherine. Silakan. Biarlah keluarga baru ini Tuhan, boleh Tuhan Engkau yang turut bekerja dalam keluarga ini. Biarlah Tuhan seperti firman-Mu yang berkata Bapa, mereka selalu berpegang teguh akan firman-Mu di dalam mereka Tuhan, melakukan setiap apapun dalam kesehariannya nanti. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biar menjadi berkat dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya, amin. Baik, kita naikkan pujian kita dari nomor 6, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau
Yesus memberkati kita semuanya. Kita sama-sama berdiri. Nanti kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh hambanya Bapak Sinaga. Kami persilahkan maju ke depan. Kita naikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwasanya Engkau Bapa kami yang ajaib, Bapa kami yang dahsyat, Bapa kami yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dan kami juga percaya Tuhan bahwasanya firman-Mu yang kami sudah dengarkan lewat Bapak Gembala Sinode kami yang Kau selalu berkati, yang Kau selalu urapi. Biarlah firman itu Tuhan bekerja di dalam hati dan pikiran kami, berbuah menjadi satu perbuatan yang manis, perbuatan yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, khususnya kami berdoa Tuhan untuk keluarga yang baru ini Tuhan, Alex dan Catherine yang Kau sudah berkati Tuhan, Kau sudah persatukan mereka Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka di sepanjang hidupnya Tuhan. Engkau buat mereka menjadi kesukaan bagi-Mu, anak cucunya kemudian juga Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan kami yang ada di tempat ini Bapak, semua yang ada di tempat ini Bapak, kami percaya Tuhan, kami sudah menerima berkat yang Kau sudah berikan lewat firman-Mu yang kami sudah dengarkan lewat Bapak Sinode kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan juga melangsungkan acara resepsi di tempat yang sudah ditentukan Bapak. Kami juga percaya Tuhan Kau hadir bersama kami di sana Tuhan, tidak ada yang kekurangan. Kami percaya Tuhan, kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memulai Tuhan, Engkau juga yang mengakhiri Bapak. Kami percaya Tuhan, inilah doa siapa yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Haleluya, amin. Bukalah hati kita dan bukalah tangan kita menerima berkat-Nya. Sukacita surgawi menyertai kita semua. Amin. Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melebihi segala akal menyertai hati dan pikiranmu, mendatangkan ketenangan, ketenteraman, dan sejahtera penuh. Anugerah keselamatan yang telah kita terima dalam Kristus Yesus, yang menjamin masa depan dan kepastian akan keselamatan, akan terus membangun manusia roh kita kembali kepada gambar dan rupa Kristus. Akhirnya pertolongan dan penghiburan serta limpah kasih karunia pada Roh Kudus membuat kita berhasil dalam segala yang kita kerjakan. Akibatnya engkau tetap naik bukannya turun, menjadi kepala bukannya ekor. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa
terima kasih pertama-tama kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat yang melimpah pada pagi ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Dr. Yandi Utasoid yang telah memimpin pernikahan kudus pada saat ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada hamba-hamba Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada song leader, kepada organ dan semua jemaat yang ada pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan dari pihak laki-laki. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada saat ini. Kami akan memanjatkan doa kepada Tuhan, semoga dalam segala perjalanan kita Tuhan akan tetap memberkati kita. Soalnya manang dihita namar dungat tubuh bersanjungan silaban baru dua bere donga sahuta nang ale-ale mulai tema di pasahat roh nami sian hami hasuton bolon alotong madungan hita satu dikion asang giat ma tuhata rutong madungan hita suasana yang dia mula horong iwan nami duk tulang nami mulai tema di pasahat roh nami dia kadiki dohot inganan nang pihak mutu hami agiat ma disuday na lak kamuna tulang na tulang inang tuha ma tutong madungani hamuna suasungani ma di hamuna hula-hula nami Raja Simangucong nang suday ulira muna totong kudok kami sen hami huton paranak adok muliate di sudeda dos niruhata kita nomor hula-hula membaru di acara pernikahan kudus di Tikion. Jala duk sidung sianon sianingananon rak ulun mahita tuinganan nang gubar di hame. Ima di gedung mangapu tua tolu manang gurga tolu Bekasi Timur. Kepada seluruh bapak-bapak ibu-ibu, bapak pendeta hamba-hamba Tuhan organik. Secara khusus kami undang setelah acara ini kita sama-sama mengikuti acara resepsi dan adat yang akan dilaksanakan di gedung Mangapu Tua Bekasi Timur. Cukup sekian dari kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Kita mengucap syukur sama Tuhan di mana pemberkatan anak kita telah selesai. Dari pihak Parboru kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Sinode Bapak Pendeta Pastor Royandi Utasoid atas pemberkatan yang telah diberikan kepada anak kami. Semoga Bapak tetap di dalam lindungan Tuhan, di dalam menjalankan kegiatan Bapak sehari-hari. Dikasih kesehatan dan panjang umur. Begitu juga kami sampaikan terima kasih kepada penitua-penitua gereja di Gereja Kristen Bersinar Sekinah Bekasi atas pelayanan yang telah diberikan kepada kami pada saat ini, terutama buat song leader dan pemain organ. Kami terima kasih. Semoga gereja kita ini semakin maju dan banyak orang yang percaya. Amin. Jadi buat jemaat gereja ini juga kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan kalian pada saat ini. Jadi di hitanam doa tubuh boru do berenami tadungo lima di hula-hula nami damani mau liate raja nami di domani hamudu hami tong di pamasu-masuan ni beremuna boru nami apalagi di Tikion mau liate mari pasal terwa nami saya betul tuhat tama ulota sadarion. Jadi di hitanam doa tubuh boru nami duksidu kita siang bagas ni tuhat tahun Randu mahita tuinganan nang di parade ni amang borta di Gorga Tolu Bekasi Timur asa disang mahita pasaton lo macaro ada nauba tu pulau ta sadario suak songoni manang di hamu amang boronan pastel semarohata pada di Tikion bisa dan mirohata di pemberkatan ni anak kota sadario saya tuat amat nama dengan hitam di Patiur pulau ta sadario asa martaba-taba akasilas miroha dapat tahu di bulan Nyarong. Song lima hata sambutan siap kami pihak Parboru mau lihat emang.
kekasihku, tiada lagi ragu, ku bersamamu. Tiadalah di hatiku hanya satu kekasihku, tiada lagi ragu, ku bersamamu. Kekasih hatiku, kekasih jiwaku, kaulah segalanya bagi hidupku, selalu di sisiku, selalu bersamaku dalam setiap waktu. Kau ada selalu. Tiada lain di hatiku, hanya satu kekasihku, tiada